Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan. Siang hari ini berjumpa kembali bersama saya Yalin Salviani menemani Anda di program Jaksa Menyapa. Hari ini di Kamis 19 Juni 2025 pendengar ya. Dan yang pastinya di hari ini Jaksa Menyapa kita akan mengangkat sebuah topik hari ini tentang restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litus. Dan hari ini narasumber sudah hadir di studio. Ada Bapak Muhammad Jufri Tabah SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hari ini yang sudah hadir. Halo, selamat siang Bapak. Siang Mbak. Iya, yang pastinya baru mulai udah batuk-batuk nih. Yang pastinya di hari ini di Jaksa Menyapa gitu ya. Kita punya topik hari ini tentang restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litus gitu ya di hari ini. Koreksi sedikit, litis, Dominus litis. Oh, litis typo ya. Kali ya kita. Oke, yang pasti litis ya, Dominus litis. Baik, terima kasih untuk koreksinya hari ini ya. Yang pasti selamat datang hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa dengan perjalanan yang lumayan Mbak Lumayan. ya. Menyeberangi laut. Menyeberangi lautan gitu ya. Yang sekali. pastinya perjalanannya aman gitu ya. Alhamdulillah aman. Oke, sampai tiba di sini dan nanti pun pulang hari ini juga. Nanti kami mungkin besok kali Mbak. Besok, nah oke, jalan-jalan dulu di Kota Manado ya. Siap. Oke, yang pastinya Pak Muhammad Jufri Tabah. Saya panggilnya apa nih? Pak Muhammad, Pak Jufri? Pak Jufri ya. Oke, Pak Jufri. Kenapa kita mengangkat topik hari ini tentang restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litis? Iya, seperti yang kita ketahui bersama Mbak, ini sejak 2020 lah. Sejak 2020 sampai dengan berjalan sudah 5 tahun ya sekarang ya. Itu kejaksaan menegaskan sudah terjadi yang namanya penyelesaian di luar dari mekanisme yang selama ini kita ketahui bahwa harus disidang. Banyak isu-isu sensitif mengenai kasus-kasus ringan yang dihukum, misalnya kayak masih ingat mungkin ada kasus nenek yang mencuri 1 biji semangka dan itu harus menghadapi proses persidangan dan harus mendapatkan ganjaran pemidanaan, atau kakek yang mencuri 1 batang pohon menebang, itu juga banyaknya kasus-kasus yang menarik perhatian publik, di mana seharusnya mungkin ada alternatif lain penyelesaian di luar persidangan yang tetap berada di bawah koridor undang-undang kita. Inilah muncul yang namanya restoratif justice atau keadilan yang restorasi. Oke, kalau boleh dijelaskan ini ya Pak Jufri. Siap. Apa itu restoratif justice? Apa bedanya dengan proses hukum biasa? Siap. Kalau proses hukum biasa yang regular itu Mbak ya, itu mulai dari proses penyelidikan di tingkat kepolisian, kemudian pemberkasan, kemudian masuk ke kami, penuntutan namanya. Itu mengalami proses yang sangat amat panjang. Kemudian juga bisa menghadapi yang namanya penahanan. Dan pasti akan ada yang namanya proses persidangan. Kemudian nanti diakhiri dengan adanya putusan hakim, yang akhirnya nanti kami akan melakukan eksekusi. Nah ini persidangan konvensional ini membutuhkan waktu, time, dan juga biaya yang tidak sedikit. Sementara keadilan restorasi ini atau restoratif justice ini, kita memutus mata rantai penyelesaian perkara yang panjang itu. Jadi tidak sampai adanya persidangan. Jadi yang namanya, nah itulah kenapa topik kami restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litis. Dominus Litis ini adalah sebuah asas yang menegaskan bahwa jaksa adalah satu-satunya pengendali penuntutan. Jadi dengan adanya asas itu kami bisa memangkas yang namanya proses persidangan untuk tidak kami menyelesaikan di luar dari persidangan. Gitu. Jadi proses yang restoratif justice ini tidak sampai persidangan, kami mendamaikan.
Intinya pada saat tingkat penuntutan kami menilai bahwa perkara ini memenuhi persyaratan, maka kami akan melibatkan yang namanya korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk duduk bersama. Namanya mediasi penal. Mediasi penal. Iya, mediasi penal yang akan dipimpin oleh jaksa mediator. Sehingga kepentingan korban bisa terakomodir dan tersangka pun bisa diberikan kesempatan untuk menembus kesalahannya. Oke, jadi dengan berakhir dengan damai dan dipulihkan ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak kejahatan. Inilah tujuan restoratif justice itu. Oke, dan yang pastinya kalau boleh tahu kasus seperti apa saja ini Pak yang bisa diselesaikan lewat restoratif justice ini? Mungkin semua orang akan bertanya, berarti tidak ada dong nanti penjahat yang akan ditangkap. Karena kalau ada justice seperti ini, ya sudah kayaknya cari damai aja gitu. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu restoratif justice ini memiliki batasan-batasan tertentu yang menjadi syarat utama kapan dan bagaimana suatu perkara itu bisa menempuh yang namanya restoratif justice ini. Nah, salah satunya adalah syarat yang ditentukan hukumannya itu perkara-perkara yang hukumannya 5 tahun ke bawah. Kerugiannya tidak mencapai 2.500.000. Terus ada syarat subjektifnya juga, pelaku itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah maksudnya yang paling utama, adanya perdamaian di antara kedua belah pihak. Jadi syarat itu yang harus dipenuhi dulu, Mbak. Nah, perkara-perkara yang memenuhi syarat tersebut boleh. Nah, ada juga pengecualiannya, kecuali yang berkaitan dengan keamanan negara, narkotika, korupsi, kemudian yang berkaitan dengan presiden. Oke, baik. Ya masih dasar hukumnya apa ini Pak? Kalau penerapan restoratif justice ini di Kejaksaan RI sendiri? Ya, tentu saja Undang-Undang Kejaksaan RI sendiri sudah memberikan kami ruang untuk bisa menyelesaikan perkara di luar dari persidangan menggunakan dominus litis tadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum kami untuk melaksanakan keadilan restorasi ini di tingkat penuntutan. Jadi itulah payung hukum kami untuk melaksanakan keadilan restoratif ini. Oke, baik. Yang pasti lo melaksanakan restoratif justice ini sendiri Pak, apa saja gitu ya asasnya yang mendasari penghentian penuntutan tersebut gitu? Siap. Yang jelas ada yang namanya asas keadilan. Ini yang menempati urutan pertama kita untuk dalam hal menangani atau melaksanakan restoratif justice ini. Keadilan ini bagi korban, bagi pelaku. Makanya ada yang namanya musyawarah dan mufakat di situ. Kemudian ada untuk kepentingan umum. Jadi pelaksanaan restoratif justice ini dilaksanakan oleh kejaksaan ini bukan untuk kepentingan jaksa, bukan untuk kepentingan salah satu pihak, tetapi untuk kepentingan umum. Nah, kemudian ada namanya proporsionalitas. Maksudnya semua dilaksanakan sesuai dengan porsi masing-masing. Dan juga pidana sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium nama kerennya. Jadi di hukum progresif ini kita melihat pidana itu sebagai alternatif jalan terakhir. Jalan terakhir. Jadi ada alternatif lain sebelum kita menempuh yang namanya pemidanaan. Nah, inilah asas yang digunakan di restoratif justice ini adalah pidana adalah jalan terakhir nih. Jangan dulu menempuh pemidanaan. Kalau masih bisa kita damaikan. Dan yang terakhir adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini juga dipakai oleh apalagi sekarang isu-isunya yang sangat sensitif adalah efisiensi ya Pak. Efisiensi. Oke, baik. Jadi sebelum ada efisiensi kami sudah melaksanakan itu semua sebenarnya. Yang tapi kalau adanya restoratif justice ini tapi tetap ada kalau misalkan yang melakukan tindakan kejahatan, tapi tetap ada hukumannya juga gitu ya. Tergantung dari kesepakatan itu bagaimana? Iya. Jadi ketika memenuhi persyaratan yang saya jelaskan tadi, kemudian apa sih imbasnya bagi pelaku ini gitu kan? Nah, imbasnya adalah dia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh korban. Misalnya kalau korban menderita kerugian material, jadi ada kesanggupan dari pelaku ini untuk memulihkan kerugian material dari korban itu sendiri. Kemudian apabila menderita yang namanya kerugian fisik secara fisik misalnya penganiayaan ringan misalnya,
pelaku ini harus menanggung semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban. Oke. Nah, yang besarannya akan dibahas di forum mediasi penal tadi. Tentu saja yang harus menemukan titik yang namanya sama-sama untuk menerima. Oke, baik. Ada kesepakatan yang pasti tidak saling memberatkan dari salah satu pihak gitu betul ya. sekali. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar di Jaksa Menyapa di hari ini juga Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Anda bisa bertanya gitu ya, ataupun juga mungkin hari ini ada beberapa kasus yang Anda alami gitu ya. Mungkin ingin bertanya juga gitu ya, boleh langsung saja nanti bersama dengan Pak Jufri gitu ya, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Hari ini kita juga undang untuk Anda di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di 082195835080, atau Anda juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado ya, di kesempatan siang hari ini Anda juga bisa bertanya di sana, karena Anda juga bisa menonton langsung di hari ini siaran kami di YouTube RRI Manado, dan juga didengarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Jaksa Menyapa. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Jaksa Menyapa ya. Dan tentunya masih bersama Pak Jufri di hari ini selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan juga hari ini terkait topik kita tentang restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litus ya. Nah, kalau boleh tahu juga ini Pak Jufri gitu ya, bagaimana memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun kasusnya ini tidak sampai ke pengadilan. Kalau boleh tahu. Memang banyak pertanyaan. Inilah makanya kenapa kami, salah satu juga alasan kenapa kami terus-menerus mensosialisasikan keadilan restoratif ini. Jadi walaupun perkara ini diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, bisa dipastikan semuanya tetap memiliki efek yang berimbas kepada pelaku. Salah satu utamanya adalah, jadi dengan restoratif justice ini, baik pendengar maupun yang ada yang mendengar ini ya, ini pelaku harus menyadari sendiri kesalahannya itu. Itu kan yang paling utama. Kalaupun kita bersidang, misalnya capek-capek kita bersidang memakan waktu yang lama, kalau pelaku akhirnya tidak mengakui juga, percuma aja. Maksudnya kayak kita merasa kayak jadi jaksa ini menjadi ragu lagi, betul enggak dia melakukan kayak gitu kan. Nah, kalau di proses restoratif justice ini dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan, itu pelaku mengakui sendiri dengan sukarela bahwa memang dia telah melakukan kejahatan itu, kemudian bersedia untuk menanggung semua persyaratan yang ditentukan oleh korban. Dan tentunya ini akan tetap yang namanya bukan berarti ini tidak dihentikan, tidak selesai ya Mbak ya. Ini dinyatakan selesai dengan mekanisme yang namanya penghentian penuntutan yang memang ada di kewenangan jaksa. Jadi perkara ini dinyatakan selesai. Selesai dalam artian ditempuh melalui mekanisme restoratif justice dengan memastikan bahwa memang pelaku ini yang paling utama adalah menyesali perbuatan dan mengakui dulu. Dia mengakui perbuatannya, kemudian menyesali perbuatannya, dan korban itu menerima.
Oke, Nah, baik. akhirnya kan keadaan ini dipulihkan, Mbak. Mhm. Dipulihkan dalam keadaan semula. Kan banyak perkara-perkara ini yang sebenarnya dulu sebelum ada restoratif justice ini, Mbak ya, korban itu tidak menghendaki adanya persidangan ini sebenarnya. Mhm. Satu, mungkin karena perkara-perkara ringan yang dihadapi kemudian menyita waktu. Mungkin dia juga punya usaha, mungkin dia punya anak kecil. Jadi dia harus menghadapi yang namanya proses-proses pemeriksaan yang panjang. Itu sangat menyita dan menguras psikologi bagi korban. Iya. Nah, dengan adanya mekanisme restoratif justice ini, kita juga memastikan bahwa korban ini secara psikologi itu dia bisa terlindungi dengan otomatis nanti akan terpulihkan semua keadaannya. Oke, Gitu. baik. Di sini ada penelpon Pak yang sudah Siap. bergabung ya. Kita langsung sapa hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini Bu? Dengan Ibu Jenny Surento di Tikala Baru. Oke, Ibu Jenny ya Iya. di Jadi Tikala tadi Baru. kita sudah mendengar tadi tentang pengeluhan-pengeluhan dan kejahatan-kejahatan dan berhubungan dengan penipuan, kan itu bisa aja kan. Dan penindasan dan ada kejadian di tetangga saya dan dia sebelum puasa dia didatangi oleh seorang ibu dan meminjam emas dan dia bilang pinjam 2 gram. Pinjam yang itu yang di tangan dia ada perlu sekali dan kata. Nah, terus dia kasih yang 2 gram itu. Cepat kesepulang nih. Oh iyo. Langsung di pertanyaannya pertanyaan. apa? Kejadian nyata seperti tadi. Besoknya ibu itu bilang, Bang kenapa kasih kau enggak kasih surat? Kenapa lagi baru datang? Kita kan kasih keluar kita bebas. Kita kasih ini yang dia bilang pokoknya nanti kita ganti. Soalnya orang itu sangat dipercaya sekali dan kalau melihat Oke. dia orang Bu, terkemuka yang dan ingin ditanyakan ya, Bu, Ibu termasuk Jenny orang langsung. beragama lah. Iya. Jadi dia percaya dan sangat percaya. Terus ketiga hari dia datang lagi. Jadi semua emas yang sekitar 20 gram itu dia ambil semua. Tapi anehnya dia sudah bilang sama tetangga bilang kenapa dikasih. Jadi semua tahu itu ada semua ada ibu sering dia pakai orang dia. Jadi itu tetangga juga yang satu di sebelah. Jadi heboh ini sekarang sudah pada tetangga tapi semuanya pada takut. Iya, Ibu Yang Jenny, lapor ke polisi. Ibu Jenny, mohon Jadi maaf, itu, Ibu ya. Jenny langsung poin pertanyaannya yang ingin Ibu tanyakan langsung apa Bu? Nah, yang pertanyaannya Iya. jalan keluarnya bagaimana? Soalnya kalau orang takut mau lapor dia suruh antar di kantor polisi. Tapi kita takut dan nanti dibilang masa campur orang bermasalahan. Oke, Jadi baik. untuk jalan keluarnya Seperti apa? kira-kira sampai di mana? Baik, terima Oke. kasih. Ya, terima supaya dan kasih. tidak merasa tersinggung antara orang-orang lain dan kenapa yang orang tetangga yang harus apa. Jadi jalan bagaimana supaya orang boleh bilang pakai ibu itu Baik, begini. Baik, terima kasih. Soalnya kalau dilapor sama Pak Iya. bilang dilapor saja di kantor polisi. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Jenny di Terima Tekala ya. kasih, selamat Iya, siang. selamat siang, terima kasih. Oke, bisa langsung ditanggapi Pak? Terima kasih Bu Jenny. Jenny. Ya. Memang kasus-kasus seperti ini ya, modus itu namanya Bu Jenny ya. Jadi dengan berbagai modus, yang namanya kasus penipuan ini melibatkan berbagai jenis modus. Kata-kata rangkaian perkataan bohong, Iya, bujuk rayu, situasi yang palsu, nama palsu atau jabatan palsu. Iya. Ini modus-modusnya yang bisa dilakukan. Nah, kalau posisinya kayak Ibu Jenny tadi yang menjabarkan antara mau dilaporkan ini orang yang dikenal misalnya, apalagi mungkin berkaitan dengan embel-embel agama, apa segala macam ya, ada keraguan. Tapi Bu, saran saya memang kalau dari tingkatan, kalau memang mau diselesaikan dengan cara damai, apabila ini melibatkan yang namanya oknum dari keagamaan, bagusnya dimediasi melalui organisasi keagamaan. Oke. Misalnya kayak melibatkan Ustadz kolom. kolom gitu ya. Misalnya masih dalam satu ibadah kolom misalnya, iya. boleh melalui mediasinya melalui siapa sih yang memimpin ibadah kolom itu untuk dipanggil ini bagaimana. Dan korban harus berani menyatakan ini
maunya seperti apa Iya, gitu. Saya mau dikembalikan dalam jangka waktu misalnya 3 bulan, Bu. Harus ditegaskan dibuat surat perjanjian nah, gitu ya. nanti apa yang dimau sama korban dan itu harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Oke, Dan baik. kemudian diketahui oleh aparat setempat misalnya kelurahan atau RT RW misalnya. Kemudian apabila memang tidak dipenuhi lagi yang kewajibannya, maka saran saya, Bu, mending dilapor. Karena kalau tidak dilapor, modus ini akan berulang. Memang buah si malakama kita. Kadang kita iba, loh Iya. kita loh korbannya gitu. Iya benar-benar. Yang masih hanya itu yang bisa dilakukan Iya, terlebih dahulu betul gitu sekali. ya, atau biasa dilibatkan ustadz-ustadz gitu ya, yang mungkin ada di tempat ibu berada gitu ya. Oke, yang pasti terima kasih untuk Ibu Jenny yang ada di Tekala, dan sekarang ada WhatsApp juga yang sudah bergabung hari ini. Selamat pagi Jaksa Menyapa dan RRI. Kita cuma mau tanya, bagian kedua putusan hasil persidangan demi kepentingan umum atau demi suara terbanyak? Soalnya banyak kita ikuti persidangan, ada hasil persidangan memihak kepada suara banyak di luar gedung persidangan. Makasih penjelasannya. Oke, terima kasih yang punya nomor 0821875008 sekian-sekian. Ya pasti jangan lupa ya Bapak Ibu yang ingin bertanya sertakan nama dan lokasi Anda di mana ya. Oke, baik. Ada penelpon lagi? Oke, nanti ditanggapi yang WhatsApp ya. Siap. Ada penelpon hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat- Kita menyapa. Ya, selamat Siang. siang. Pak Klip di Motoling ini pasti. Iya, betul dengan Chris. Oke. Ini soal penyetoran aktif lebih aktif ya? Bagaimana, Pak? Ya? Maksudnya Klip? Oh, saya kira topik penyetoran aktif lebih aktif. Oh, bukan. Oh, restoratif Restoratif justice. justice. Restoratif ya. justice. Oh, soalnya kok tadi kan ada soal mas-mas, saya kira soal pembiayaan kali. Oh, bukan. Oh, Tapi begini, boleh mau pertanyaan tanya. saya begini, Pak. Heeh. Maaf ya. Mungkin radio saya tadi lagi apa itu. Iya, Saya baru- ya, oke. Siap. Soal Bapak bilang kan tadi restoratif justice, Iya. RJ kan? Iya. Di bawah 5 tahun, hukuman Iya. 5 tahun. Iya. Dan kerugian materialnya itu di bawah 2,5 juta atau 2 juta gitu. 2,5 juta, Pak. Jadi saya mau bertanya begini, Mm-mm. ketika hukumannya di bawah 5 tahun, tapi kerugian materialnya itu di atas 2,5 juta, Iya, iya. sekitaran 5 juta lebih. Iya, iya. Apakah itu bisa di-RJ-kan atau seperti apa? Oke, baik. Kan perbedaannya begitu kan? Siap, siap. Atau sebaliknya, kerugian di bawah, tapi mungkin hukumannya itu mungkin lebih dari 5 tahun. Iya, iya. Terus gimana? Terus kalau dari korban itu nggak mau, apakah itu diharuskan atau gimana? Tolong disampaikan Siap. lebih jelas Oke, baik. supaya sebagai masyarakat lebih paham, lebih mengerti apa arti ini restoratif justice. Oke, Ya, ya. baik. Oh, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Makasih, Pak Klip. Selamat pagi Pak Klip di Motoling sudah bergabung. Terima kasih. Oke. Mungkin mau jawab yang mana dulu nih? Pak Klip dulu kah atau? Dari yang urutan saja kan Urutan ya. Lebih saja. enak kalau dari urutan kan, Pak, ya. Oke. Ya. Oke, Yang dari pasti WhatsApp tadi ya. WhatsApp tadi ini Oke. 0821 ini bagaimana, apakah putusan ini pakai demi kepentingan umum Atau demi suara terbanyak? Aha. Sebenarnya kalau berbicara masalah putusan, kalau di ranahnya putusan ini, Mbak ya, Iya. itu demi ketuhanan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, demi Ini keadilan berat ini. gitu ya. Jadi, jadi kalau untuk kalau putusan itu diambil berdasarkan perspektif hakim murni, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Makanya yang menjadi penilai ini adalah langsung kepada pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Makanya di dalam setiap putusan itu disebutkan amarnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam artian pertanggungjawaban putusan tersebut akan langsung kepada Tuhan, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau putusan ini diambil itu bukan karena suara terbanyak, ini kan bukan voting ya, Iya, iya. kayak gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai praktisi hukum selama ini, sebagai jaksa selama ini, itu diambil berdasarkan fakta persidangan. Apakah perbuatan yang kita sangkakan, misalnya jaksa yang kita tuduhkan ini, yang kita tuntutkan ini, terbukti berdasarkan alat bukti yang diuji di persidangan. Kalau alat buktinya hakim mengatakan bahwa dengan 2 alat bukti sudah memenuhi unsur, ditambah dengan keyakinan hakim, itu bisa membuktikan bahwa memang perbuatan itu terbukti, maka akan ada putusan terbukti. Sebaliknya, kalau memang ternyata alat buktinya tidak memenuhi nih 2 alat bukti tadi,
Nah, itu pasti putusannya tidak terbukti atau lepas. Kayak gitu. Ada 2 putusan yang tidak terbukti, berarti memang tidak ada perbuatan pidana, dia tidak melakukan pidana. Atau lepas, dia ada perbuatan melawan hukumnya tetapi bukan pidana. Nah, misalnya perdata, atau misalnya itu adalah tata usaha negara, kayak gitu. Jadi putusan ini diambil berdasarkan alat bukti. Alat bukti. Pak bapak atau mbaknya ini mungkin itu yang bisa di ini ya. Kalau mungkin yang ada suara terbanyak di luar persidangan, kayaknya ini perspektif Mbak. Iya. Jadi ini bukan kepentingan umum, bukan juga karena suara terbanyak, tapi karena bukti. Bukti. Oke. Baik, yang pastinya terima kasih ya. Sudah. Oh, Pak Doni di Tomohon. Oh, Pak Doni ada ternyata Pak Doni. Pak Doni kayak gitu ya. Jadi berdasarkan bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, kembali ke Pak Cliff tadi. Jadi memang ini ada, sudah saya sebutkan tadi, ada syarat formilnya bahwa memang harus 5 tahun, di bawah 5 tahun, kemudian kerugiannya tidak sampai, yang jika itu menimbulkan kerugiannya itu tidak melebihi dari 2.500.000 dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ancaman hukumannya memang 5 tahun ke bawah, tapi kerugiannya ini 5 juta Pak Jufri? Bisa enggak? Nah, kita lihat itu berdasarkan perkaranya. Perkaranya itu maksudnya apakah ini bisa dipulihkan enggak kerugiannya ini? Yang penting syarat pidananya tadi tidak melebihi 5 tahun ya. Ini bisa enggak terdakwa ini atau pelaku ini memulihkan kerugian tadi? Apabila ada, itu kita akan tuangkan ke dalam bentuk surat kesepakatan damai. Kan ada kesepakatan damai dengan syarat dan ada kesepakatan damai tanpa syarat. Kalau dia itu mensyaratkan harus dulu kasih kembali uang saya yang tadinya diambil misalnya 5 juta, harus kembali dulu nih. Kalau dia kembali, ayo kita bawa ini. Nah, apabila itu sudah dikembalikan dan ada kesepakatan damai dengan syarat tadi, inilah yang kita bantu dorong untuk di mekanisme restoratif justice. Karena Pak Cliff, proses restoratif justice ini tidak endingnya itu tidak di kejaksaan negeri, tetapi sekarang itu harus melalui proses secara berjenjang sampai dengan kejaksaan tinggi. Apabila menarik perhatian bisa sampai dengan kejaksaan agung. Kayak gitu. Kalau sebaliknya gimana nih Pak Jufri? Kalau hukumannya ternyata 7 tahun tapi kerugiannya di atas 2,5 juta, kami sudah pernah mencoba untuk mengajukan hal demikian, namun keputusannya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pak Cliff. Kalau pidananya lebih tinggi, karena itu sudah tidak ada tawar-menawar di situ, tidak bisa dipulihkan juga kan. Beda kayak kerugian ini kan, kerugian ini tergantung terdakwa bisa memulihkan atau tidaknya. Kayak gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu Pak Cliff kalau untuk restoratif justice. Oke, baik. Dan pasti kalau boleh tahu nih, apa sebenarnya hubungan antara restoratif justice dengan kewenangan jaksa sebagai dominus litis nih, Pak? Iya, seperti saya katakan tadi, dominus litis ini dalam pemaknaannya adalah secara harfiah itu penguasa penuntutan. One and only lembaga yang melaksanakan kewenangan penuntutan. Tidak ada lembaga lain atau profesi lain yang bisa mengajukan tuntutan selain jaksa. Nah, dengan adanya itu dikaitkan dengan proses restoratif justice tadi. Jadi proses restoratif justice ini adalah merupakan bagian dari hukum progresif yang diterapkan oleh kejaksaan dengan melihat kewenangan yang dimiliki tadi. Kewenangan salah satunya adalah kejaksaan bisa menyelesaikan perkara di luar dari penuntutan seperti undang-undang demi kepentingan umum di undang-undang kejaksaan menyebut seperti itu. Kemudian ada kewenangan penuntutan, makanya kami bisa melakukan proses ini hanya di tahap penuntutan. Artinya perkara itu harus masuk dulu ke kejaksaan, menjadi kewenangan di kejaksaan, baru boleh kami proses di restoratif justice-nya. Jadi itulah kewenangan jaksa dalam penuntutan, inilah menghentikan penuntutan demi kepentingan umum atau deponering tadi, ada istilah deponering juga, dan juga memang ada kewenangan jaksa untuk mengendalikan penuntutan tadi. Itu kaitannya. Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di hari ini, Anda bisa langsung bertanya di 082195835080 atau juga Anda bisa langsung bergabung melalui line telepon kami di 082195835080 atau juga bisa bertanya langsung di YouTube kami di hari ini di RRI Manado ya. Baik, nih ada pertanyaan di YouTube nih, Pak. Dari siapa ini? Firman Tahir ya. Ya pasti kalau orang yang sudah pernah dihukum sebelumnya, apakah bisa dilaksanakan RJ, Pak? Restoratif justice. Seperti yang saya katakan tadi, ada persyaratan juga yang subjektifnya tadi. Itu
terdakwa atau pelaku ini baru pertama kali. Ini harus baru pertama kali. Artinya ini adalah pelanggaran atau perbuatan pidana pertamanya. Nah, apabila dia sudah berulang, berarti kan dia sudah tidak memenuhi syarat ini. Jadi memang harus perbuatan ini harus merupakan pelanggaran atau perbuatan pidana pertamanya. Oke. Itu syarat mutlak juga. Ya, pertama dia lakukan gitu ya. Kalau penipuan mungkin ini pertama kali dia lakukan gitu ya. Atau pencurian ini pertama kali dilakukan. Tapi kalau misalkan kedua kalinya, ketiga kalinya sudah tabiat itu ya, Pak ya. Oke, ya pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini yang ingin bertanya, tentunya bisa langsung bertanya sekali lagi di 082195835080 ya. Dan tentunya Pak, ini ada istilah mediasi penal gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu mediasi penal dan kapan proses perdamaian disebut sebagai mediasi penal di kejaksaan? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk proses restoratif justice ini memang melalui yang namanya pertemuan. Pertemuan. Nah, pertemuan ini akan diambil alih oleh jaksa yang namanya jaksa mediator. Nah, kapan adanya pertemuan penal ini atau mediasi penal ini? Mediasi penal ini akan dilaksanakan ketika berkas perkara tersebut sudah masuk ke kejaksaan, kemudian jaksa penelitinya sudah menyimpulkan bahwa berkas perkara ini telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan, dalam artian istilahnya P21. P21 ya. Ketika P21, nah disinilah akan ada diberikan kewenangan kepada jaksa mediator untuk melakukan pemanggilan kepada pelaku, kemudian keluarga pelaku, kalau ada pengacaranya, kemudian melibatkan juga dengan korban, keluarga korban atau walinya, tokoh masyarakat, tokoh agama, diundang untuk kumpul bersama menyatakan pendapatnya. Disitulah dimulai mediasi penal. Gitu ya. Di mana para korban ini akan menyatakan sikapnya seperti apa, apakah ada syarat yang ditetapkan, kemudian terdakwa atau pelaku ini bersedia tidak, mengakui tidak, menyesali tidak. Nah, kemudian ketika ketemu kata sepakat di situ dengan damai, itulah mediasi penal telah berhasil dilaksanakan. Oke, baik. Yang pasti Anda ingin bertanya ya di sore hari ini terkait topik kita di hari ini juga pendengar restoratif justice sebagai wujud implementasi dominus litis ya. Anda bisa bergabung di 082195835080 atau juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado di hari ini. Saat lagi kami akan kembali tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jaksa Menyapa pendengar, di hari ini masih bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kami persilakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami, di line telepon juga di nomor yang sama di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 atau juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Pak, kalau terkait dengan topik kita tadi gitu ya, bisa berikan contoh Pak, mungkin yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan juga gitu ya, contoh nyata di Sitaro sendiri gitu ya, soal kasus yang memang sudah berhasil gitu ya diselesaikan lewat yang namanya restoratif justice ini Pak. Iya, untuk di lingkup Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sendiri itu sudah berhasil melaksanakan, ada beberapa kali
perkara yang diselesaikan dengan metode restoratif justice ini. Sejak dimulai tahun 2020, Sitaro itu sudah mulai menerapkan keadilan restoratif ini dari tahun 2021. 2021 dari ya, 2021. Pak? Dan total sampai dengan Desember 2024 kemarin sudah ada 9 perkara yang kami selesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Nah, perkara-perkara apa aja nih yang menjadi pertanyaannya kan? Nah, itu mayoritas yang kami damaikan atau melalui tempuh restoratif justice ini paling banyak itu adalah penganiayaan ringan atau pasal 351 ayat 1. Itu paling banyak karena kasus kekerasan di Siau Tagulandang Biaro itu terutama yang melibatkan remaja ya. Yang ini melibatkan remaja. Jadi ada untuk anak-anak usia 17 sampai 16 tahun itu ada 2 atau 3 perkara yang kami selesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Kemudian ada juga pencemaran nama baik atau penghinaan kayak gitu. Ada juga yang kami damaikan, termaksud di dalamnya ada pengancaman. Yang memang rata-rata itu di sana menjadi kasus yang paling sering dilaporkan sih Mbak. Penganiayaan, pencemaran nama baik juga gitu sama ya. Pengancaman. Pengancaman. Iya, Oke, gitu. baik. Kalau misalkan penganiayaan yang dilakukan gitu ya, tapi ini korbannya cacat, Pak, seumur hidup. Ini bagaimana? Apakah pernah ditangani juga oleh kejaksaan? Apakah berlaku gitu ya restoratif justice ini? Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kategorinya kalau penganiayaan ini adalah penganiayaan ringan. Yang masuk dalam lingkup penganiayaan ini adalah pasal 351 ayat 1 KUHP yang lukanya luka ringan. Iya. Nah, kalau masuk dalam lukanya berat misalnya sampai menimbulkan cacat, itu berarti penganiayaan berat. Itu ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun. Tetap diproses hukum. Di proses hukum. Walaupun kadang-kadang begini Mbak, kami pernah menangani satu perkara yang ini cacat nih. Kalau saya tidak salah itu tangannya itu udah nggak bisa diluruskan lagi. Sudah cacat. Tapi mereka sudah menempuh jalur perdamaian adat. Gitu. Ada juga. Ada juga. Jadi korban ini memang cacat gitu. Hanya gini, prosesnya itu terlambat kami dapat ketika perkara ini sudah melalui proses panjang gitu. Nah, biasanya ini kalau terus jadi gimana dong Pak Jaksa? Berarti perdamaiannya tidak akan dinilai. Kami akan tetap pertimbangkan itu di dalam tuntutan sebagai hal-hal yang meringankan. Kayak gitu. Ada juga memang kasus kayak gitu, tapi kalau dari syarat-syaratnya tadi itu sudah tidak memenuhi kalau yang penganiayaan berat, Mbak. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu berapa lama nih proses perdamaian itu dilaksanakan, Pak? Proses perdamaian ini secara keseluruhan sejak dari awal sampai dengan keluarnya penetapan bahwa restoratif justice ini setujui itu 14 hari. 14 hari. Jadi 14 hari ini 1 sampai 4 hari itu diupayakan perdamaian. Kemudian hari kelima itu akan ada namanya proses kita expose perkara mulai dari tingkat kejaksaan tinggi kalau ini menarik perhatian sampai dengan ekspos ke kejaksaan agung nih. Itu berlangsung di hari kelima. Hari ke-6 dan ke-8 itu diproses. Kalau ini sampai kalau sekarang itu sudah di-cut, ada namanya penyerahan kewenangan ke kejati masing-masing. Ini proses penilaian ini. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Kemudian di hari ke-9 itu akan ada yang namanya pelaksanaan kesepakatannya. Nah, nanti di hari ke-14 itu akan keluar yang namanya penerbitan SKP 2 atau surat keputusan penghentian penuntutan. Jadi itu dikatakanlah berhasil. Jadi total itu 14 hari. Tapi biasanya kalau kasus-kasus sederhana itu sebelum 14 hari Mbak sudah disetujui. Kayak gitu. Kasus-kasus sederhana ya. Yang pasti seperti itu tahap-tahap proses perdamaiannya gitu ya. Baik, di sini ada lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1. Apa tantangan terbesar dalam penerapan restoratif justice di Sitaro? Dari Pak Yani di Buang. Tantangan terbesarnya itu memang adalah kehendak dari korban itu sendiri. Tapi tadi saya lupa ada Pak Cliff juga menyatakan kalau korbannya nggak mau gimana Pak Jaksa? Ini wajib nggak ya? Gitu saya lupa Pak Cliff ya, mohon maaf. Nah ini kebetulan ada yang pertanyaan yang sama nih. Tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kami menyadarkan bahwa restoratif justice ini bisa memenuhi rasa keadilan juga bagi korban. Jadi memang namun RJ ini akan tercapai apabila korban menghendaki Mbak. Jadi kalau kata Pak Cliff, bagaimana kalau korban yang nggak mau, yang nggak bisa kami paksakan. Tapi pernah juga terjadi Pak seperti itu? Berulang kali, itulah tantangan terbesarnya ya. Jadi kita sudah menyampaikan kepada korban bahwa ini penting.
bahwa begini akan nggak mau walaupun syarat-syarat itu memenuhi. Jadi kami tidak bisa paksa. Itulah tantangan terbesarnya. Akhirnya restoratif justice ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, kejadiannya adalah ketika kami sudah mulai proses pembuktian di persidangan, kemudian hendak kami hukum, barulah korban datang. Pak, kasihan anaknya nggak makan, gimana kami mau? Jadi sudah tidak bisa lagi. Jadi kadang-kadang mindset menyamakan persepsi di mindset korban ataupun pelaku itu tidak. Nah, ya lebih unik lagi, ada yang pelakunya nggak mau. Pelakunya nggak mau damai gitu. Nggak mau damai. Korban ini sudah juga kasihan, kita ini mau hadir lagi di Tahuna, kalau kita ini nelayan, kalau kita mau begitulah. Kocak Sudah juga jauh ya kita, Pak ya iya, kasusnya nah ya. itu loh tantangannya. Kadang-kadang kita menyamakan persepsi ini. Jadi kan atasan kadang-kadang menargetkan kami untuk setahun ini si Taro harus menyelesaikan 4 perkara restoratif justice nih. Nah, contoh saja di tahun ini kami sudah mengupayakan beberapa tapi gagal terus ini. Dan itu memang kami tidak bisa paksa gitu. Itulah tantangan terbesarnya ya. Kalau korbannya tidak mau gitu ya, atau yang kocak tadi yang paling lucu juga tuh, yang malah pelakunya yang nggak mau berdamai gitu ya. Ini akhirnya proses hukum loh. Proses hukum berjalan. Berjalan. Gitu. Baik nih, di sini ada pertanyaan di YouTube juga dari RCS_29 ya. Bagaimana dengan kasus pelecehan yang korbannya anak di bawah umur, di mana keluarga korban menuntut pelaku dihukum meskipun pihak tersangka meminta yang namanya restoratif justice trims. Dari RCS_29 tadi ya di YouTube. Gimana nih Pak? Ox. Dijawab trim sejauh ox. Jadi ini Mas atau Mbaknya ini memang kadang-kadang gini, masyarakat atau RJ ini kan sekarang sudah menjadi primadona ya, terutama bagi para pelaku kejahatan nih. Iya. Kadang-kadang ada juga yang sudah underestimate bahwa udahlah Mas bisa kita RJ nih, gitu kan. Nah, tanpa menimbang bahwa ini ada persyaratannya gitu. RJ ini tidak segampang yang dipikirkan bahwa ini pelaku kejahatan silang damai boleh gitu. Nah, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak. Itu secara formil dan material saya sudah tidak terpenuhi, Mbak. Ancamannya saja jangankan maksimalnya, minimalnya aja dia udah 5 tahun. Jadi sampai dengan ancaman hukumannya 15 tahun. Itu sudah sangat tidak memenuhi persyaratan. Nah, ketika kayak kasus kayak gini, apakah kejaksaan langsung serta-merta langsung menolak? Enggak. Tetap kami akan permintaan, misalnya ada permintaan nih, Pak boleh enggak kami melakukan ini dengan RJ? Nanti kami datangkan pelakunya sama keluarganya, kami memberikan penjelasan tetap. Bapak Ibu, untuk kasus yang seperti yang dijelaskan Pak RCS ini tidak bisa kami proses dengan yang namanya RJ. Nah, tantangan berikutnya lagi nih, yang seperti yang kembali ke pertanyaan sebelumnya. Di Siau Tagulandang Biaro itu kasus paling tertinggi itu adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Itu menempati mungkin hampir 60% kasus yang kami tangani dalam setiap tahunnya gitu. Nah, yang menjadi tantangan karena ini kan pulau per pulau ya. Kadang-kadang juga masih ada hukum adat yang bukan hukum adat sih, masih ada kebiasaan masyarakat yang ada di satu wilayah itu yang masih menjunjung tinggi yang namanya perdamaian tingkat secara kekeluargaan nih, termasuk dalam kasus-kasus pelecehan seksual ini. Nah, itulah yang jadi tantangan bagi jaksa. Kadang-kadang ada yang kasus seperti ini mereka mengatakan korbannya loh. Orang tua ya mengatakan bahwa kami tidak mau proses ini berjalan Bapak. Gimana? Ini kami sudah mau kawinkan anaknya. Nah, ini menjadi dilema bagi kami. Secara formil dan materialnya ini nggak bisa. Padahal kan di bawah umur, yang dilecehkan ini kan di bawah umur. Tapi kan kadang-kadang orang tuanya kan itulah, kalau anaknya masih di bawah umur kan keputusan ada sama orang tua ya. Nah, ini menjadi dilema. Ketika kami paksa ini, bukan paksa ya, ini sudah seharusnya kami sidangkan. Akhirnya kami menjadi tercoreng juga, namanya dianggap ini kejaksaan sengaja nih, harusnya bisa didamaikan nih. Padahal Bapak Ibu sekalian pendengar di manapun berada, untuk persyaratannya itu untuk perlindungan anak ini tidak dapat di-RJ-kan gitu. Nah, kalau sudah masuk ke tingkat penuntutan itu wajib kami limpahkan. Nah, ini sudah kami bahas juga tingkat nasional ketika prosesnya itu misalnya sama-sama umurnya sudah 17 tahun berganti ke 18 misalnya. Sama-sama mau menikah, sama-sama korbannya misalnya sudah hamil nih. Kalau lakinya masuk penjara siapa yang mau tanggung jawab misalnya kayak gitu kan? Kadang-kadang di masyarakat begitu. Iya. Jadi kami dihadapkan dengan posisi dilema juga gitu. Tapi secara hukum ini belum ada payung hukum yang bisa kami pegang. Tapi tenang Bapak Ibu semua, ini sudah dibahas ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ada
celah yang bisa dimanfaatkan lagi atau aturan baru untuk penyegaran khusus kasus-kasus yang memang posisinya seperti tadi. Tetapi pada dasarnya kembali ke undang-undangnya, kembali ke jenis kasusnya, ini yang sudah tidak bisa kita apa-apakan nih. Ini harus diproses kayak gitu. Apalagi mengingat semangat dari undang-undang sistem perlindungan anak ya dan perempuan, ini memang harus kasus-kasus yang seperti ini yang harus ditegakkan gitu. Jadi memang itulah tantangan-tantangan yang ada yang di lapangan, Mbak ya. Ya pasti tantangan terbesarnya juga banyak sekali juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa berbicara restoratif justice ini tuh membawa ke perdamaian gitu ya. Tapi terkadang ya kurang pemahaman informasi juga, masyarakat kurang mengerti, memahami gitu ya. Ada yang ditolerir, ada juga yang tidak bisa ditolerir sebenarnya gitu ya. Oke, baik, di sini ada WhatsApp yang sudah masuk. Apakah ada risiko pelaku justru tidak jera karena tidak dihukum secara pidana? Dari Noni di Tikala. Oke, Mbak Noni, emang ya, yang namanya ini kan jera dan tidak jera ini, sistem pemidanaan ini dibentuk untuk salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera, termasuk pemidanaan, Mbak. Jadi dengan kita menghukum orang, dengan kita menetapkan suatu putusan pidana, memenjarakan orang atau mendenda orang, ini harapannya apa? Buat dia jera. Setidaknya untuk dia atau untuk orang lain yang akan melihat ini perkara, wah saya tidak akan lakukan lagi deh, gitu. Tapi faktanya sampai dengan detik ini ternyata yang namanya jera itu tidak bisa kita bentuk dengan yang namanya penghukuman. Nah, termasuk dengan adanya adanya proses RJ ini, kami melihatnya sebagai upaya untuk merestorasi keadaan ini kembali seperti semula. Apakah nanti kemudian hari psikologinya pelaku ini mengatakan bahwa saya sudah dibantu nih, saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama nih, itu yang kami harapkan, ya. Tetapi apakah nanti psikologinya kemudian hari ternyata dia mengulang lagi perbuatannya, bahkan mungkin lebih parah lagi, itu artinya kejadian yang tidak bisa kita sama-sama untuk prediksi dan tindaki di awal ya. Dalam artian ini kan upaya kami lakukan untuk bisa merestorasi. Kembali lagi kalau yang bersangkutannya ternyata pergaulannya masih sama, keinginannya untuk melakukan ini ternyata selama ini fake atau palsu, hanya untuk mendapatkan pembebasan, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Nah, ketika dia melakukan, kita kasih rasa, inilah yang kau hadapi apabila kau tidak memenuhi yang kemarin sudah diberikan keringanan kayak gitu. Sebenarnya restoratif justice ini memang ada juga penghukumannya gitu ya, sebenarnya. Ada. Apalagi perjanjian ada konsekuensinya juga gitu ya, seperti Pak Jufri tadi mengatakan gitu ya, walaupun ini agak ringan tapi tetap ada konsekuensinya sebenarnya gitu ya, bukan tidak dihukum gitu ya. Oke, baik, yang pastinya sekarang ada lagi yang bertanya, bagaimana cara memastikan keadilan tetap terpenuhi bagi korban dalam proses restoratif justice, dari Erik di Bitung. Pak Erik, terima kasih sekali. Ini pertanyaan yang memang akan menjadi bukan kesimpulan tadi, jawaban pertanyaan tadi inilah yang akan menjadi penjelas gitu ya. Bahwa bagaimana nih korban ini terpastikan, apakah tadi kan ada yang sudah bertanya bagaimana keadilannya, bagaimana efek jerahnya. Nah, ini bagaimana nih korbannya nih. Nah, untuk memastikan itulah makanya ada yang dilibatkan dan namanya korban. Tidak hanya korban, untuk memastikan bahwa korban ini memberikan pendapatnya dengan leluasa, memberikan pendapatnya tidak di bawah tekanan, maka melibatkan dengan yang namanya wali korban atau keluarga korban atau pengacaranya, juga melibatkan dengan yang namanya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi untuk memastikan bahwa ini memenuhi keadilan bagi korban, makanya korban yang akan diberikan kewenangan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia. Keterlibatan korban secara aktif disinilah yang kami nilai apakah restoratif justice ini dapat terpenuhi atau tidak. Jadi kalau korban merasa bahwa oke, kalau dengan restoratif justice ini oke Pak, saya kayaknya sudah oke nih, nah baru kami proses. Tapi kalau dari awal korbannya enggak gitu, ya nggak bisa gitu. Jadi memang inilah yang memastikan, karena pendapat korban, keadaan korban,
dan keinginan korban itu yang menjadi titik utama dari proses restoratif justice ini. Tapi tetap mengutamakan juga gitu ya perlindungan kepada korban gitu Iya, ya. betul. Oke, dan yang pastinya untuk Anda di hari ini yang bertanya, kami persilakan di 082195835080 atau juga Anda bisa bergabung melalui YouTube, juga bisa bertanya di RRI Manado di Selatan hari ini ya. Dan tentunya masih topik yang sama tentang restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litis. Yang pasti untuk Anda di Selatan hari ini yang ingin bergabung, kami masih menyediakan ada waktu juga gitu ya, sebelum kita tutup gitu ya program kita di Jaksa Menyapa di Selatan hari ini. Dan kalau boleh diceritakan kembali gitu ya Pak, dari pengalaman-pengalaman yang ada apalagi di Siau juga Tanggulandang Biaro gitu ya yang sudah terjadi, apa nih positifnya adanya restoratif justice ini bagi masyarakat sendiri Pak? Iya, jadi dampak positif yang betul-betul yang kami melihat di sini adalah ketika restoratif justice ini tidak hanya melibatkan jaksa seorang atau penyidik seorang, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat yang berada di lingkungan korban maupun tersangka. Jadi terdakwa maksudnya. Jadi ketika restoratif justice ini berhasil, pelaku pulang ke wilayahnya, korban pulang ke wilayahnya, itu keadaan telah dipulihkan. Dalam artian bahwa masyarakat di situ mendukung dan menerima kembali terdakwa tanpa adanya embel-embel dikucilkan, dan juga korban pun dengan di masyarakatnya itu diterima. Jadi inilah yang dampak positif yang saya rasa itu di masyarakat, efek ke bawahnya ke masyarakat ini sangat-sangat diapresiasi gitu. Dalam artian memang kami untuk kejaksaan sendiri ketika memproses yang namanya restoratif justice ini, sebelum kami menyatakan bahwa ini kami panggil, kami yang ada namanya verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan. Jadi kami akan turun ke lapangan, khususnya bidang intelijen akan turun ke lapangan untuk menilai, meminta pendapat tetangganya, keluarganya, korban, masyarakat yang ada di situ. Kira-kira ini pelaku ini kehidupannya seperti apa sih? Emang misalnya blangsatan kah orangnya? Atau memang nakal memang orangnya? Atau gimana? Ternyata dari hasil verifikasi lapangan itu banyak masyarakat yang mendukung. Iya Pak, kasihan dia. Dia orang baik sebenarnya Pak. Walaupun dia mencuri itu, tapi orang baik selama ini. Keagamaannya aktif, sering bantu orang. Jadi ketika kami tanyakan, ketika kami ini proses didamaikan dan pelaku ini kembali, kira-kira diterima enggak sama masyarakat wilayah? Sangat Pak. Kira-kira masyarakat mau bantu enggak untuk pelaku ini bisa mendapatkan mungkin perilaku yang baik atau mendukung dia untuk menjadi lebih baik? Sangat. Nah, itulah positifnya kami tidak hanya melibatkan kami sebagai aparat hukum, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat secara umum. Dan itu kalau bisa saya katakan indah Mbak. Jadi ketika kita pulangkan keluarga itu disambut sama masyarakat, disambut sama tangis harunya keluarga, berarti kan ini ada efek positifnya yang sangat besar gitu Mbak. Kayak gitu. Mungkin itu yang paling berasanya ya. Ini positifnya restoratif justice ini gitu ya, yang tentunya dari kejaksaan gitu ya, yang tentunya ini ada program-program khusus nggak Pak untuk tahun ini? Iya, untuk sementara kami untuk restoratif justice ini juga kami sosialisasikan tidak hanya di media sosial, di media melalui Jaksa Menyapa, tetapi kami juga turun langsung ke lapangan-lapangan melalui program penyuluhan hukum, mengedukasi masyarakat, dan terutama menyadarkan masyarakat bahwa pencegahan itu lebih baik. Namun apabila terjadi suatu tindak pidana, itu jangan dulu buru-buru untuk mengikuti yang namanya emosional. Terutama kasus-kasus yang bisa kami edukasikan nih. Kasus-kasus tertentu misalnya penganiayaan, KDRT, tidak menimbulkan luka berat misalnya. Itu jangan dulu buru-buru untuk diproses hukum secara langsung. Boleh sekarang ada mekanisme RJ itu mulai dari penyidikan, boleh. Dari penuntutan, boleh. Pun nanti di hakim juga akan ada nanti untuk masing-masing instansi ini memiliki tahapan-tahapan untuk melakukan yang namanya restoratif justice. Supaya kenapa kami juga merasakan bahwa pemidanaan ini kurang efektif Mbak. Apalagi namanya di rutan ini sudah sangat banyak tahanannya membludak gitu kan. Terus kita akan masukkan lagi hanya gara-gara dia mencuri satu biji handphone misalnya kayak gitu. Jadi dengan harapan bahwa RJ ini menjadi solusi dan program kejaksaan kemudian bisa diterima masyarakat dan bisa dimengerti
minimal Oke. masyarakat itu. Baik. Ya masih kayaknya waktu juga hari ini yang tidak mungkin kan gitu ya untuk kita lanjut lagi di Jaksa Menyapa. Siapa tahu nanti di lain waktu gitu ya Pak Jufri juga bersama teman-teman gitu ya bisa hadir lagi memberikan informasi-informasi terbaru juga untuk masyarakat. Dan yang pasti closing statement terakhir singkat padat jelas gitu ya tentang topik kita hari ini restoratif justice sebagai wujud implementasi Dominus Litis. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kejahatan memang perlu dihukum. Memang perlu ada suatu tindakan yang menyadarkan pelaku untuk tidak mengulangi lagi. Tapi tidak selamanya dengan yang namanya menghukum atau memenjarakan seseorang. Apabila orang tersebut masih bisa diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dengan melibatkan keterlibatan korban di dalamnya, dalam artian korban bisa aktif dan keadaan bisa dipulihkan, kenapa tidak kita memilih jalan tersebut? Karena damai itu indah. Ya. Baik, terima kasih Pak Jufri ya sudah hadir di studio hari ini di Jaksa Menyapa dan tentunya juga sukses selalu untuk kegiatan aktivitasnya dan salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Siau Tanggulandang Biaro ya, Kejaksaan Negeri Kepulauan di sana. Dan yang pastinya terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp kami ataupun juga menonton siaran kami langsung di RRI Manado melalui YouTube kami. Terima kasih dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Solviani Dodi dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.